kita berikan untuk bantuan sosial pangan, kita berikan untuk membangun infrastruktur. Urut-urutan ceritanya seperti itu. Karena banyak yang menanyakan, Pak itu yang dapatkan perusahaan. Melompatkan kita nanti menjadi negara maju. Tetapi ini harus konsisten, pemimpin siapapun ke depan harus mengerti masalah ini, tahu mengenai ini. Jokowi beberkan sebab Uni Eropa ngamuk hingga gugat Indonesia ke WTO. Tidak mau nilai tambah ada di sana. Kita mau nilai tambah ada di sini. Duitnya ada di sini. Belum kesempatan kerja yang terbuka. Banyak-banyak di sini, jangan di sana. Presiden RI Joko Widodo menyinggung soal kebijakan hilirisasi nikel yang membuat Uni Eropa protes dan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan bawa kita ke WTO? Ungkap Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu 16 September 2023. Ya karena itu, karena dulu nilai tambah di sana bukan di sini, dia tidak mau jadinya kita digugat tapi kita lawan lanjutnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Relawan Saknas Jokowi. Kemudian, Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya mengikuti forum dunia. Pertama-tama jadi presiden, saya datang KTT ASEAN G20, bergaul dengan para pemimpin di ASEAN di G20. Sekarang saya berani minta, karena posisi bergaining kita ya, saya minta tempat duduk di sini. Di situ nggak mau saya, kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Saknas Jokowi di Bogor, Jabar, Sabtu 16 September 2023. Hal itu dilakukannya untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara besar. Dia mengatakan Indonesia bukan negara kaleng-kaleng. Saya ingin menunjukkan bahwa ini negara besar. Indonesia ini negara besar, bukan negara kaleng-kaleng. Negara kita ini, tegas Jokowi. Kemudian, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah tetap menjalankan kebijakan hilirisasi meski digugat dan diperingati oleh Water Organization WTO dan International Monetary Fund IMF. Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO. Meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, ungkap Presiden RI Joko Widodo pada Senin 31 Juli 2023. Jokowi mencontohkan salah satu hal yang menguntungkan terkait kebijakan hilirisasi ini. Maluku Utara, sebelum hilirisasi ini hanya 500 orang, setelah hilirisasi jadi 45.600 pekerja yang kerja di hilirisasi nikel di sana lanjutnya. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat hadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional atau DPN, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional IMF tidak ikut campur soal kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi. Bahlil mengatakan pemerintah Indonesia mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan dan rekomendasi perihal pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri, namun ia menilai apa yang dilakukan oleh IMF dianggap sebagai standar ganda, di mana satu sisi mendukung tujuan hilirisasi, di sisi lain menentang kebijakan larangan ekspor. Ini standar ganda menurut saya. Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sudah dalam jalan yang benar dan kita menghargai mereka, pandangan mereka, tapi kita tidak boleh terpengaruh pandangan mereka ketika tidak objektif dalam arah tujuan negara. Yang tahu tujuan negara adalah negara kita sendiri, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat, bukan yang lain, kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 30 Juni 2023. Bahlil menjelaskan penilaian IMF terkait soal kerugian yang akan dialami oleh pemerintah Indonesia apabila menerapkan kebijakan larangan ekspor tidaklah tepat, lantaran hilirisasi justru menciptakan nilai tambah yang sangat tinggi. Ia mencontohkan ekspor nikel pada 2017 sampai 2018 hanya mencapai 3,3 juta USD, namun begitu menghentikan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia pada 2022 menyentuh hampir 30 miliar USD. Hilirisasi juga telah membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 25 bulan berturut-turut. Selain itu, sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan tenaga kerja pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba mengatakan bahwa hilirisasi adalah sebuah tindakan yang merugikan negara,
ini kita pertanyakan ada pemikiran apa di balik itu, ujarnya. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor komoditas tetap dilakukan oleh Indonesia. Ia menambahkan hilirisasi tak hanya sekedar soal penambahan nilai semata, tetapi juga terkait dengan kedaulatan Republik Indonesia. Hilirisasi menyangkut kedaulatan, tidak boleh negara kita diatur oleh negara lain, tidak boleh juga institusi lain menilai kita yang sudah bagus, dan tidak boleh ada standar ganda dalam konteks kebijakan sebuah negara, ucapnya. Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan bertemu dengan Managing Direktur IMF Kristalina Georgieva untuk membahas permintaan IMF agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel.